Jalur Gaza dan tepi barat merupakan dua wilayah negara Palestina yang kini terpisah oleh wilayah Israel. Mirisnya, wilayah Palestina yang dahulu sangat luas kini menjadi semakin sempit dan kecil sebab banyak dikuasai Zionis Israel. Bila dipetakan, seperti inilah keadaan tanah Palestina dari tahun ke tahun yang semakin kecil dan hampir lenyap. Perlu kalian ketahui, bahwa setidaknya ada sekitar 5 juta penduduk yang tinggal di jalur Gaza dan tepi barat Palestina. Antara jalur Gaza dan tepi barat memiliki perbandingan luas wilayah yang cukup jauh. Luas jalur Gaza adalah 140 mil persegi atau 362 km persegi, sedangkan tepi barat seluas 2173 mil persegi atau 5628 km persegi. Jalur Gaza terletak di sudut barat daya pantai Laut Mediterania dan berbatasan dengan Mesir di selatannya. Sementara itu, tepi barat terletak di timur laut yang berbatasan dengan Yordania dan sebagian besar Laut Mati. Dahulu, Palestina merupakan negara yang utuh dalam satu wilayah sebelum ada klaim pembentukan negara Israel. Namun setelah Perang Dunia I, Liga Bangsa-Bangsa atau PBB memberi Inggris mandat untuk mengatur dan memerintah Palestina pada tahun 1922. Selama mandat Inggris itu berlangsung, gelombang eksodus imigran Yahudi terus berdatangan dari Eropa ke Palestina dan menetap di sana. Saat itu, Perang Dunia II sedang pecah dan kekerasan terhadap komunitas Yahudi terus meluas di Eropa. Sejak itu, ketegangan antara warga Arab Palestina dan Yahudi terus berlangsung. Pada tahun 1947, PBB memutuskan membagi wilayah Palestina menjadi dua bagian, yaitu wilayah Yahudi Israel dan wilayah Arab Palestina. Sementara itu, satu wilayah yakni Yerusalem serta Bethlehem sepenuhnya berada dalam kontrol komunitas internasional. Namun pada praktiknya, pembagian wilayah itu tidak sesuai dengan rencana awal PBB hingga hari ini. Peta lama yang dibuat PBB ternyata berbeda dengan yang sekarang kita lihat, di mana Israel menduduki 78% wilayah daripada yang semestinya hanya 53% wilayah Palestina. Meski PBB telah menetapkan pembagian, pendudukan milisi Zionis terus meluaskan tanah kekuasaannya lantaran perlawanan pasukan Arab Palestina saat itu sangat lemah. Hingga akhirnya, wilayah Palestina terus tergerus dengan pendudukan Yahudi hingga pada Mei tahun 1948, setelah Inggris membubarkan mandatnya dari wilayah tersebut, para pemimpin Zionis lantas mendeklarasikan negara Israel di tanah Palestina secara sepihak. Deklarasi sepihak ini lantas memicu perang Arab Israel pertama yang melibatkan Mesir, Irak, Suriah, dan Yordania untuk melawan Israel. Dalam perang itu, Yordania menduduki dan mencaplok wilayah Yerusalem Timur dan sekitarnya yang kini menjadi bagian dari tepi barat Palestina. Sementara itu, Mesir menduduki wilayah di tepi pantai di utara Semenanjung Sinai yang mencakup jalur Gaza. Akibat perang Arab Israel ini, jutaan warga Palestina pun mengungsi ke wilayah pendudukan Yordania dan Mesir yang hingga kini menjadi wilayah Palestina yang dikenal dengan nama tepi barat dan jalur Gaza. Namun pada tahun 1967, Israel tiba-tiba menduduki jalur Gaza, tepi barat, dan Semenanjung Sinai Mesir selama perang 6 hari. Meski Israel secara bertahap mengembalikan Semenanjung Sinai ke Mesir pada 1979 sebagai negosiasi perdamaian, namun Israel tetap menduduki jalur Gaza dan tepi barat Palestina. Selanjutnya, Israel secara resmi mencaplok Yerusalem Timur pada tahun 1980, namun menunda aneksasi terhadap wilayah tepi barat dan jalur Gaza. Meski begitu, Israel terus melakukan perluasan pendudukan secara ilegal di tepi barat dan jalur Gaza hingga kini menyisakan wilayah Palestina yang semakin sempit. Perlu diketahui, bahwa Palestina adalah sebuah negara di Asia Barat yang hingga kini belum diakui kedaulatannya. Namun, Palestina pernah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 15 November tahun 1988. Deklarasi kemerdekaan ini dilakukan oleh Dewan Nasional Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina. Namun, hingga kini status Palestina sebagai negara merdeka masih diperdebatkan. Meski sudah dideklarasikan sebagai negara yang berdaulat, Palestina masih menjadi objek konflik peperangan dengan Israel. Bahkan, konflik keduanya semakin memanas hingga sekarang ini. Palestina sendiri menjadi negara yang banyak mengalami kerugian akibat peperangan tersebut. Infrastruktur dan warganya kini menjadi korban ganasnya perang, baik serangan darat maupun udara. Dunia pun mengecam keras atas tindakan kekejaman Israel tersebut. Setidaknya dari 193 negara anggota PBB, ada sebanyak 138 negara sudah mengakui negara Palestina.
beberapa negara Eropa yang telah mengakui negara Palestina antara lain adalah Republik Ceko, Slovakia, Hongaria, Romania, Bulgaria, Polandia, dan Swedia. Selain itu, beberapa negara anggota G20 yang telah mengakui Palestina adalah Argentina, Brazil, Tiongkok, India, Indonesia, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Turki. Sementara itu, Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa lain seperti Prancis, Jerman, dan Inggris belum mengakui Palestina sebagai negara, tetapi telah mengakui Israel sebagai negara. Jika kita lihat, konflik antara Israel dan Palestina ini bukanlah masalah agama, melainkan masalah politik dan kekuasaan. Perlu kalian ketahui, di Israel itu banyak penduduknya yang beragama Islam, Kristen, dan yang terbesar Yahudi. Sementara di Palestina, penduduknya juga banyak yang beragama Yahudi, Kristen, dan mayoritas Muslim. Berdasar data tahun 2022, penduduk Israel yang beragama Islam mencapai 17% atau sekira 1,5 juta jiwa. Sedangkan, bangsa Palestina yang menjadi korban Zionisme tidak hanya umat Muslim, tapi juga bangsa Palestina yang beragama Yahudi, Kristen, dan agama-agama tradisi seperti Druze. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah mendukung perdamaian antara kedua belah pihak, dan juga mendukung atas kemerdekaan negara Palestina. Mengingat, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Semoga perang Palestina dan Israel sekarang ini segera berakhir, sehingga orang-orang yang tak berdosa tidak lagi menjadi korban. Amin. Jangan lupa di subscribe, semoga berkah.